Oke, bismillah. Saya mulai ya, teman-teman. Kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya, semangatnya sangat terasa ya di tengah mendungnya siang hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Adakah yang tidak hadir hari ini, teman-teman? Siapa? Oke, Wila dan Ihsan. Kenapa, teman-teman? Kalau Ihsan? Oh, Ihsan ada acara, Wila sakit. Oke, kita doa ketua kelasnya siapa? Kita mulai dengan doa dulu, silahkan di sini. Oke, silahkan Mbak Ilijin. Sebelum mulai pelajaran doa selesai. Oke. Nah, kita ketemu lagi ya di mata kuliah apa? Fisika untuk sekolah inklusif. Oke, sesuai dengan judul Fisika untuk Sekolah Inklusif. Kita akan meneruskan pembelajaran di minggu sebelumnya. Teman-teman masih ingat proyek kita? Masih ya? Nanti kita lanjutkan di pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya saya mau review dulu ya. Teman-teman terkait dengan inklusif didukung loh sama Al-Quran. Coba dibacakan artinya. Ada surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang mau membacakan? Siapa? Mbak Diana. Oke, silakan. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbahasa-bahasa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Oke, berarti dari kutipan ayat ini ya teman-teman, kita sudah dilahirkan dalam keadaan yang berbeda. Satu kepala, dua kepala, tiga kepala pasti punya karakteristik, punya sifat, gitu kan, punya keunggulan ataupun punya keterbatasannya masing-masing, begitu ya. Nah, terkait dengan pembelajaran fisika kita spesifikkan ya. Jadi apa sih yang kalian rasakan ya pengalaman dulu waktu sekolah? Apa sih yang kalian rasakan saat pembelajaran fisik? Oh, ada yang kesulitan, susah katanya. Oke, yang lain? Menyenangkan. Oh, sangat happy ya saat belajar fisika gitu kan. Terus bosan balik, bosan gitu, merasa bosan. Ada yang lain? Ada. Nah, itu ya. Macam-macam mixed feeling itu, ada yang senang, ada yang sedih gitu ya, karena apa? Bosan, pusing, susah gitu. Dan ini menjadi tantangan kita semua, apalagi teman-teman adalah calon guru fisika ya. Kemudian yang kedua. Nah, ini mungkin juga dialami oleh teman-teman kalian yang mempunyai hambatan ataupun keterbatasan, terutama dalam kondisi sensorik ataupun kognitif. Bisa juga keterbatasannya dalam segi fisik, gitu kan? Sehingga saat pembelajaran di laboratorium, mereka akan mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir adalah, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini ya, nanti teman-teman kita melanjutkan proyek yang sudah teman-teman rancang ya pada pertemuan. Jadi kita akan fokus untuk apa ya, nanti secara berkelompok teman-teman semuanya mampu mengembangkan apa? Media ya, media. Oke, media pembelajaran adaptif untuk siswa berkebutuhan khusus. Jadi kita spesifikkan nanti adalah untuk visual impairment atau siswa dengan keterbatasan dalam penglihatan gitu ya. Jadi pertemuan sebelumnya ya teman-teman sudah berdiskusi ya, kita sudah menentukan topik apa sih yang akan kita buat terkait dengan media pembelajaran. Kita fokuskan kepada proyek untuk media siswa berkebutuhan khusus, yaitu visual impairment ya. Kemudian teman-teman sudah merancang proyeknya semua dan sudah dipresentasikan ya minggu lalu. Kemudian teman-teman sudah membuat jadwal ya, membuat jadwal terkait dengan pelaksanaan ya, teman-teman kapan harus menyelesaikan proyeknya. Saya beri waktu berapa lama? 10 menit ya untuk diskusi sama temannya, kemudian menyempurnakan yang sudah teman-teman buat, nanti kita presentasikan di depan, gitu ya. Oke, silahkan. Nah, ya sudah selesai semua ya teman-teman. Sudah, oke. Kita next ya, kita akan melakukan presentasi proyek. Berapa dulu yang sudah siap? Kelompoknya Mbak Ilin? Iya, saya dulu. Oke, siap. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membuat media pembelajaran adaptif mengenai materi vektor di sini. Untuk penjelasannya bisa dilakukan menggunakan huruf braille. Terus untuk arah-arah vektornya menggunakan benang. Ini panahnya kalau vektor kan ada ujung sama pangkalnya. Kalau ujungnya ini yang kayak Menunjukkan panah, arah ya? arahnya. Oke, Ini menunjukkan arah. pangkalnya. Jadi kelihatan kan bisa diambil. Terus Oh iya, betul. yang terakhir ini ada penjumlahan dan pengurangannya. Kalau misalkan penjumlahan berarti kan arahnya sama. Ini bisa diraba, arahnya sama-sama ke kiri. Nanti jadinya segini. Kalau misalkan pengurangan berarti arahnya yang satu ada yang ke atas, ini ada yang ke bawah gitu. Oke, berarti ini untuk menjelaskan konsep vektor plus bagaimana sih vektor itu jika dijumlahkan ataupun dikurangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini kita pakai tali yang seadanya yang ada di rumah. Terus kita juga bisa pakai kertas HVS, nanti kita cetak menggunakan Cetak braille, ya? braille. Di sini sudah ada keterangannya. Ini kalau yang ini juga sudah ada keterangan kalau talinya lurus ke sana berarti itu adalah arah rambatnya. Jika talinya ini ke atas itu berarti arah getarannya, dan jika dia gelombang ini berarti itu adalah gelombangnya. Oke, berarti di sini untuk menggambarkan konsep, mungkin kalau teman-teman mengajarkan satu apa? Satu getaran, ya. Satu gelombang. Ya, ada puncak, ada lembah. Nah, kalau misalnya peserta didik tunanetra akan kesulitan ketika memproyeksikan gitu ya. Iya. Puncak seperti apa, lembah seperti apa. Dengan media ini berarti bisa diraba ya, diraba. Oh, berarti ini puncak, ini puncak, ini adalah lembahnya. Gitu ya, jadinya nanti teman-teman tunanetra pun bisa membayangkan bagaimana sih satu gelombang itu dalam fisika. Oke. Jadi di sini kami membuat media pembelajaran adaptif untuk materi gerhana bulan. Nah, di sini itu yang jagung itu sebagai umbra atau bayangan yang lebih gelap. Sedangkan penumbra ini juga bayangan tapi yang lebih terang. Nah. Oke, berarti ini kan posisi menunjukkan apa? Posisi ketika gerhana Gerhana bulan terjadi gitu ya. Jadi cahaya matahari tertutupi oleh bumi Ya, sehingga nanti membuat bayangan berupa umbra umbra dan juga penumbra. Jadi, nah sampai sini teman-teman ada kendalakah dalam melaksanakan atau menyelesaikan proyek ini? Silakan disampaikan. susah pasang itu manik-maniknya. Oke. Satu-satu ya, satu-satu. Silakan angkat tangan dulu. Ini mau sesi curhat ya. Hello. Oke, Mbak Beta. Dari kelompok kami itu susah buat masang manik-maniknya Bu, karena kan kecil-kecil, jadi pas waktu dilem kadang langsung lepas lagi gitu. Oh iya, manik-maniknya lumayan struggle ya ketika dipasang jadi cepat lepas. Tadi kelompoknya Mbak Ilia juga sama ya, hampir sama ya. Dengan hasil kerja kelompok kalian, berarti proyek ini sudah menghasilkan tiga media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswa dengan visual impairment. Nah, coba dari proses ini kira-kira kalau teman-teman mau mendefinisikan ataupun memberikan apa sih syarat media yang bisa kita kembangkan, media yang baik itu seperti apa sih? Yang mudah teraba. Oke, yang pertama adalah yang mudah ya. Kalau untuk siswa visual impairment berarti mudah untuk diraba, dirasakan melalui indera sentuh gitu ya. Kemudian Tidak terlalu penjelasannya tidak terlalu panjang. oke, penjelasannya yang singkat ya, yang to the point tapi mudah dipahami. Oke, lanjut. Tadi teman-teman membuat dari bahan yang mudah dicari. Oke, bahannya harus mudah dicari, mudah diperbaiki juga gitu kan ketika mengalami kerusakan. Jadi prinsip-prinsip pengembangan media antara lain sudah teman-teman sebutkan tadi ya. Yang pertama adalah ya, media itu harus yang menarik gitu. Bagaimana kalau kita membuat media tapi siswanya justru malah lebih bosan, kayak teman-teman yang rasakan waktu itu, waktu sekolah. Berarti itu tidak menjawab ataupun menyelesaikan masalah ya. Kemudian yang kedua, media itu harus sederhana ya, tidak
mudah digunakan gitu ya, sederhana dan mudah digunakan. Kemudian yang ketiga, Dan tidak membahayakan. tidak menyakiti ya, tidak membahayakan. Jadi apalagi mereka tidak bisa melihat, terbatas dalam penglihatan. Kalau misal tajam itu akan berbahaya. Sehingga teman-teman tadi juga sudah menggunakan bahan ataupun alat yang safety ya, yang aman. Gitu. Yang terakhir adalah ya, media itu harus sederhana dan konseptual. Jadi tidak hanya untuk satu ya, misalnya nanti kita hanya fokus pada satu materi. Kalau bisa lebih, itu akan lebih baik, begitu ya. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi teman-teman sudah melaksanakan proyek, mempresentasikan, nanti silahkan diselesaikan, finishing. Ya, pertemuan depan kita akan lakukan penilaian. Kita akan validasi media pembelajaran yang sudah teman-teman buat, ya. Nanti akan dinilai oleh ahlinya. Kita akan datangkan ahli, ya, datangkan ahli yaitu dari ahli di bidang media serta ahli fisika, ya, untuk melihat konsepnya sesuai atau tidak. Jadi harapannya nanti media yang sudah teman-teman kembangkan bisa digunakan di sekolah secara langsung. Begitu ya. Oke, adakah yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan pembelajaran hari ini? Belum ada. Oke, jika belum ada nanti silahkan diselesaikan. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk penilaian media pembelajaran. Kita masuk ke tahap terakhir dari project based learning ya, pembelajaran proyek teman-teman. Gitu ya. Oke, silahkan teman-teman tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Oke, kita akhiri ya pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya teman-teman. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Ya, nanti juga bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman menjadi guru. Gitu ya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.